Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Bagaimana kita melihat kataupun perhubungan antara rakyat dengan rakyat di dalam alam Nusantara? Kalau kita imbas sedikit bahawa alam Nusantara ini bukan bermula pada abad ke-14 ataupun abad ke-15, tetapi lebih awal dari itu dengan kekuasaan Empayar Sriwijaya. Selepas itu kita ada Majapahit. Selepas itu munculnya kerajaan negeri Melaka, kerajaan Kesultanan Melaka, dan juga menguasai kawasan-kawasan yang pada asalnya yang dikuasai oleh Sriwijaya dan juga Majapahit. Dan sejak itulah wilayah ini seolah-olah tiada bezanya. Kalau hari ini kita membayangkan lebuh raya yang katakan terbentang luas dari utara, kalau di Malaysia itu dari utara, dari Perlis hinggalah ke Johor, satu konektiviti yang begitu efisien, yang lancar. Tetapi bagi abad itu, lebuh rayanya adalah alam maritim, iaitu dari Sumatera bergerak ke Pulau Jawa sampai ke Semenanjung Tanah Melayu dan pulau-pulau di pertengahan itu. Sebab itu kita akan lihat bahawa betapa sibuknya kepulauan Melayu ini, iaitu dari Selat Melaka hinggalah ke Selat Singapura, dan terbentuklah Kepulauan Riau dan pulau-pulau yang terkandung di dalamnya. Jadi pada malam ini saya akan membicarakan satu perkara yang lebih penting dalam melihat bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi kepulauan yang berada di antara Selat Melaka dan juga Selat Singapura ini, iaitu Pulau Karimun. Kalau lebih tepat, Kabupaten Karimun di dalam wilayah Indonesia. Jadi, 3 orang tamu yang sedang sibuk mempromosikan Kabupaten Karimun dari aspek investasinya ataupun pelaburannya. Di sebelah kiri saya, Tuan Chendra Nawazir. Apa khabar, Tuan? Baik, selamat siang. Siang. Okey, Head of Free Trade Zone Karimun, BP Karimun. Dan di tengah, Bapak Harry Irawan, Kaunselor Economic Division Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur. Apa khabar Pak Eri? Baik. Selalu datang di Sarawak. Terima kasih kerana terus berhubung dengan kami, membawa rakan-rakan dari Indonesia untuk berinteraksi terus dengan media Malaysia. Dan di hujung sana Bapak Nuzul Akbar. Bapak Nuzul, orang Karimun, Ketua Pemasaran atau Ketua Jabatan Pemasaran, Head of Marketing Division Free Trade Zone BP Karimun. Okey, mungkin Pak Chendra, dari awal kataupun introduction saya pada tadi, kita melihat bahawa ramai mungkin menganggap Pulau Karimun ini sebagai satu kepulauan yang mungkin terpencil, yang mungkin tidak ada di dalam peta besar Indonesia begitu kan, kerana kepulauan yang begitu besar Indonesia ini menyebabkan pulau-pulau kecil ini kataupun hampir tidak disebut dalam banyak perkara. Tetapi apabila kita bercerita tentang Singapura, pastinya orang akan lihat lebih tahu tentang Batam, lebih tahu tentang Riau. Ya, tetapi Karimun ni saya apabila saya Google ataupun mengungkap kembali kisah-kisah lama, ini bukan asing. Di sinilah datuk nenek moyang kita. Mereka lah yang membuka empayar-empayar besar, Sriwijaya, Majapahit dan juga Kesultanan Tanah Melayu dan juga Kesultanan Johor satu ketika. Jadi sebagai permulaan, bagaimana Karimun sekarang, Bapak? Karimun itu cukup luas. Karena Karimun itu terdiri dari 249 pulau. Oh, saya pertama kali dengar ini. Jadi ada 249 pulau, di situ 60%-nya itu terisi. Ada populasinya. Ada populasinya. Nah, populasi penduduknya jumlahnya 240.000. Tidak lama ya. Ya. Terus Pulau Karimun itu sendiri salah satu dari 249 itu yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Karimun. Kalau masalah transportasi, sebetulnya orang dari Batam kalau mau ke daratan itu melalui Karimun. Pasti melalui Karimun. Pasti melalui Karimun. Kapal-kapalnya singgah di Karimun, ke transit areanya Karimun. Nah, dari Batam mau ke Riau, mau ke Dumai, itu satu hari ada 8-9 kapal. Oh, sibuk sekali. Sibuk. Agak sibuk. Terus dari Singapura itu satu hari ada 4 kapal. Terus ke Karimun. Terus ke Karimun. Tidak melalui Batam. Tidak. Okay. Terus dari Malaysia, dari Putri Harbour itu ada 5 kapal satu hari. Banyak juga. Nah, terus dari Kukup itu ada 8 kapal satu hari ke Karimun. Okey. Jadi Karimun itu tempat transit dan sebenarnya Karimun itu cukup ramai. Jadi dari 240.000 penduduk Kabupaten Karimun itu 120.000 lebih itu hidupnya di Pulau Karimun.
Di Nah, luar di pulau yang lebih besar itu. ya, ada satu lagi Pulau Kundur namanya. Dia lebih besar, tapi penduduknya lebih banyak Pulau Karimun. Nah, Pulau Karimun tuh sekarang di Karimun tuh ada di Indonesia itu ada 4 free trade zone namanya. Ya. Free trade zone di 4 di Indonesia itu ada Batam, Ya. ada Bintan, ada Karimun dan ada Sabang. Di Sabang di Aceh. Iya, jadi cuma 4 itu. Ya. Jadi undang-undang Seluruh Indonesia? seluruh Indonesia itu cuma ada 4. Hebat tuh. Ya, Batam, Bintan, Karimun dan Sabang. Nah, Karimun salah satu. Tapi Karimun itu tidak satu pulau itu menjadi free trade zone. Ya, sebagian 2/3. 2/3. 2/3 pulau itu free trade zone. Nah, sekarang di Pulau Karimun itu sendiri mungkin orang-orang yang sudah 5 atau 10 tahun tidak pulang, dia begitu melihat Pulau Karimun itu mungkin dia kaget. Sudah membangun ya. Mungkin dia jadi bingung. Ya, Dulu dulu jalannya cuma 6 meter, 8 meter, sekarang ada jalan kita buka 20 meter Besar. besarnya. Dan juga ada perusahaan penyimpanan minyak atau tangki minyak yang terbesar di Indonesia itu adanya di Karimun. Yang besarannya 730.000 cubic ton kapasitasnya. Itu di Indonesia nggak ada. Ini paling besar di Paling Karimun. besar di Karimun. Ya. Dan di Karimun tuh di oil tanking itu bisa masuk VLCC, Very Large Crude Carrier. Ya. Bisa sandar di situ. Yang panjangnya 350 meter. Kapalnya besar ya. Nah, di Indonesia ada, sudah satu-satunya di Karimun. Nah, ada satu lagi perusahaan yang cukup besar namanya PT Saipem dari Italy. Dia bikin alat-alat pengeboran lepas pantai. Pernah dia punya karyawan tuh mencapai 14.000. Nah, begitu proyeknya selesai 2 tahun lalu, sekarang dia baru mendapat proyek baru yang insya Allah pada Januari besok akan ada 7.000 pegawai. Lagi besar. Okey, Bapak Heri, adakah dengan kata pun aktifnya Karimun untuk membawa lebih banyak pelaburan terus ke Pulau Karimun, bagaimana polisi Indonesia melihat koridor ini, Batam, Bintan dan juga Karimun? Adakah ini satu koridor ekonomi yang akan menjadi tumpuan, menjadi katalis pemangkin industri-industri berasaskan minyak dan gas berkaitan dengan perkapalan dan juga pariwisata yang belum digembelengkan secara sepenuhnya? Bagaimana pandangan Jakarta tentang itu? Kalau kami melihatnya begini, kawasan khusus seperti free trade zone atau free zone tadi yang disebutkan oleh Pak Cendra, memang itu dibuat khusus untuk sebagai salah satu stimulan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Dengan adanya kawasan-kawasan ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan antara lain juga daya saing perekonomian Indonesia, terutama karena ini sebagian besar free trade zone ini orientasinya adalah orientasi ekspor untuk ke negara lain. Jadi dengan semakin berkembangnya, semakin majunya free trade zone ini, tentunya nanti dampak positifnya juga akan terasa buat perekonomian nasional. Itu jelas Bapak Nuzul. Bagaimana penjenamaan itu, brandingnya dapat diperluaskan. Orang tahu Karimun ini bukan hanya tempat transit. Apabila dibicarakan dengan Bapak Cendra tadi, seolah-olah orang melihat ini sebagai transit saja untuk ke Pekanbaru, untuk terus ke Sumatera ataupun ke Dumai. Tetapi tidak melihat, anda perlu menetap lebih lama di sini, anda perlu membuat pelaburan di sini, populasinya semakin meningkat, gerbangnya begitu luas, dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia, dekat dengan Indonesia. Jadi kenapa Karimun perlu menjadi tumpuan? Sebelum saya jawab, mungkin perlu kita ketahui bahwa orang Indonesia sendiri kadang-kadang melihat bahwa Karimun itu, karena gini, Karimun itu di Indonesia ada 2. Nah, ada Karimun Jawa, ada Karimun Jawa dan ada Karimun Indonesia, Kepri. pulau ya. Nah, jadi kita harus jelaskan itu dulu. Okay. Nah, kalau Orang kita Indonesia bilang pun tak faham Karimun, gitu. nah gitu, Karimun, tapi lebih tepatnya Karimun Kepri, Kepulauan Riau. Jadi kenapa kita jenamakan ini, memang ini salah satu program pemerintah lah, pemerintah pusat, bagaimana meningkatkan sektor ekonomi khususnya di bidang perdagangan dan pelabuhan bebas ini. Jadi kita memang sejak tahun 2008 itu kita dibentuk dengan peraturan pemerintah untuk mengembangkan ketiga kawasan ini. Sebelumnya dah ada kawasan Batam dan Sabang. Jadi Karimun dan Bintan menyusul tahun 2007. Nah, untuk Karimun sendiri memang kita harus kembangkan di bidang, sekarang kita sudah beralih dari tadi industri maritim, apa yang disampaikan Pak Cendra.
2 tahun belakangan ini kita coba mencari industri baru. Kita sesuaikan dengan perkembangan di era global. Dan kita juga tak mau latah lah kalau orang bilang misal ambil, oke, kita ambil mungkin ekonomi digital, kita coba kembangkan mungkin ke depan industri makanan. Ya. Itu lebih pas. Ya, lebih cepat. Lebih cepat. Makanya tadi dalam sisi forum kita tadi, kita tawarkan salah satu project yang kita tawarkan kepada calon investor, itu ada Fine Apple product. Oh, okey. Jadi untuk Nanas. ada proses Nanas, nanas. ya. Alhamdulillah tadi kita saat di forum ada 3 tetamu kita yang berminat untuk berkunjung lebih dekat, melihat lokasi, dan kita akan coba nanti kejar mereka lah untuk lebih mendapatkan satu maklumat yang memang dapat meyakinkan mereka untuk berlabur atau melabur di tempat kita sendiri. Okey, Pak Chandra, apa kelebihan yang ditawarkan oleh Karimun berbanding mereka terus melabur di Batam, mereka merujuk kepada Sumatera atau ke Pulau Jawa yang populasi yang begitu besar dan sebagainya? Apa tawaran yang terbaik yang boleh ditawarkan oleh Karimun? Saya menawarkan yang terbaik di sana adalah mereka tidak perlu membayar uang apapun kecuali uang resmi. Jadi dia tidak perlu keluar uang apapun, tetapi jangan pakai orang lain, jangan pakai perantara. Orang tengah. Orang Ya, tengah, ya. dia mesti Middleman. langsung Ya. kepada kita. Karena orang middleman itu kadang-kadang dia juga mencari peluang. Nah, kemudian yang kedua adalah saya membawa investor itu ke Karimun. Ada beberapa investor yang selama ini kita perlakukan seperti baby. Ya. Kita gendong. Kita manjakan. Kita manjakan dia. Apa dia perlu, kita datangkan. Apa dia kurang, kita cari bagaimana supaya dia senang, dia selesa. Nah, dari situ tadi dari 100 orang yang hadir tadi, itu hampir 20 orang tuh berencana akan ke Karimun. Terus Terus datang ke Karimun untuk melihat. Saya bilang jangan berpikir untuk investasi dulu. Ya, jangan tengok tapi dulu. tengok dulu. Ya. Setelah tengok, suka, baru. Cinta. Nah, saya bilang, saya boleh bantu. Ya. Boleh bantu perizinan semua, kita bantu. Saya bilang, sampai kemanapun kita bantu. Ya. Kenapa? Silakan. Kita mau mereka melabur di Karimun, tapi mereka senang. Ya. Karena itu sudah kita lakukan. Jadi seperti saya bilang tadi, ada oil tanking, itu dari nol. Dari dia mulai kosong, invest, ya, dari ya. kosong, sekarang sudah beroperasi dengan baik, dan kita tetap jaga mereka sampai sekarang. Kalau mereka ada kebutuhan apapun, kita datang, kita bantu. Jadi kita rehat dahulu, Pak. Jumpa lagi selepas ini. Ketika kekuasaan Kesultanan Johor, Kesultanan Riau Lingga, Pulau Karimun ini terkenal dengan tempat pertanaman ataupun perkebunan pertanian gambir. Antara produk utamanya, jika tidak silap Pak ya, begitu juga dengan pelombongan biji timah. Ini antara kawasan yang kaya dengan biji timah, sebab itu perusahaan-perusahaan yang keluar dari Pulau Karimun banyak berasaskan biji ketika itu dan juga granit. Ini semua sumber-sumber alam semula jadi, tetapi hari ini sudah berubah. Semuanya ini melihat kepada peluang-peluang pembuatan, investasi ataupun pelaburan berkaitan dengan minyak dan gas dan juga penyimpanan storage minyak yang begitu besar. Mungkin Pak Heri melihat peluang-peluang yang ada di depan mata di Karimun ini dan lokasi yang begitu strategik antara Pulau Singapura, Jakarta dan juga Sumatera dan juga Malaysia. Jadi adakah sudah dilihat, orang kata pun dipermudahkan bagaimana pelabur ingin berinteraksi terus dengan Kabupaten Karimun supaya mereka lebih mudah berinteraksi, lebih cepat kelulusannya ataupun bagaimana Pak Heri? Baik, pertama dari kami kalau melihat fungsi dari embassy kedutaan KBRI di sini memang untuk menjembatani antara investor dari Malaysia atau dari negara manapun yang akan datang ke Indonesia. Dalam kesempatan ini kita sedang mempromosikan Karimun dan tentunya untuk memfasilitasi hubungan antara investor asal Malaysia dengan pihak dari BP Karimun
tentunya terus akan kami lakukan. BP Karimun sendiri sebetulnya sudah berkomitmen, tadi Pak Cendra sudah sangat jelas akan sangat membantu investor asal Malaysia yang akan berinvestasi di Karimun mulai dari nol ya Pak, sebagai diperlakukan dengan sebagai baby sampai nanti investor ini berhasil. Memang dari segi aturan BPK sebagai sebuah free trade zone ada beberapa kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa tax allowance, ada tax holiday, atau juga termasuk aturan-aturan khusus dalam hal import dan ekspor barang-barang yang dibutuhkan oleh industri. Tapi di samping itu ada juga aturan-aturan yang memang perizinannya dikeluarkan oleh daerah, ada juga yang harus pusat. Jadi tidak seluruh perizinan itu diberikan oleh daerah. Ada juga yang memang harus diuruskan ke pusat. Dalam hal ini Pak Cendra sekali lagi sudah sangat berkomitmen bahwa akan memudahkannya. Akan sangat memudahkan, bahkan akan dibantu sampai selesai. Pak Nuzul, bagi pelabur Malaysia dalam interaksi tadi dengan para pelabur di Kuala Lumpur, apa kekeliruan, apa keluhan yang didengar dan akan diberi perhatian oleh pihak Kabupaten Karimun? Yang jelasnya tadi bahwa kita dapatkan dari Dewan Kaunsil untuk Malaysia lah, Dato' apa saya lupa nama dia, Dato' Suhaidi kalau salah. Dia saya tidak banyak tahu, cuma saya bilang apa yang dibilang Pak Cendra tadi, you datang, Bapak Datuk datang bawa rombongan, ya kita akan layani, kita tunjukkan tuh apa yang menjadi potensi buat kita untuk bisa kita kerjasamakan. Mungkin idenya datang dari Malaysia begitu, bila lihat di hadapan mata, oh mengapa tidak saya buat di sini, ya begitu ya. Jadi memang kaitannya, kenapa kita baru tahun ini Malaysia, memang selama ini kita ambil yang lebih kita promo keluar lah. Ya. Tapi saya tengok dari segi apa yang dibilang tadi, dari segi geografi, dari segi budaya, saya bilang ini lebih kata orang lebih menuntun kita untuk lebih bekerjasama yang lebih erat, terutama masalah perdagangan dan investasi yang untuk kita atau labur dari pihak pengusaha Malaysia untuk melabur di kita, ini lebih terbuka lah. Nah, jadi kita berharap memang apa yang disampaikan beberapa orang yang ketemu saya tadi, lebih dari 20 orang berkomitmen lah untuk memfollow up ini, untuk menindaklanjuti ini. Dan saya insya Allah berjanji akan saya kejar orang-orang ni. Ya betul, supaya kita ada semacam realisasi tadi, interaksi berterusan. Jadi artinya ya mereka lihat dululah. Kami pun tak terlalu menjanjikan terlalu banyak, terlalu kata langit orang langit dan bintang, bulan dan bintang. Tengok dulu kemampuan kita juga. Kadang pengusaha ni kan businessman, dia lebih paham. Betul. Ya kan, lebih paham daripada kita. Nah, tugas kami bagaimana memfasilitasi, memfasilitasi kepentingan diorang dan kepentingan masyarakat kami lah, terutama. Saya kira itu yang paling mustahak. Mungkin paling mudah Pak Cendra, mungkin kita berwisata dahulu, kerana di situ paling mudah, kerana orang Malaysia ni sudah menjadikan liburan itu sebagai yang pertama apabila setiap hujung minggu, cuti panjang dan sebagainya. Mengapa tidak pergi yang paling dekat? Bali mereka sudah biasa, Lombok lagi sudah biasa. Jadi mengapa tidak datang yang paling dekat dahulu, dan Karimun akan menawarkan mungkin pulau-pulau yang lebih cantik, makanan yang lebih enak dan sebagainya. Dan mungkin dari itu, mengapa tidak aku buka resort wisata yang baik di pulau-pulau yang masih belum dibuka ataupun dikomersialkan secara besar-besaran di Karimun? Yes, tadi saya sengaja, dan ini sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu, itu di Singapura. Di Singapura saya undang 20 pengusaha, yang hadir itu 36. 18-nya itu saya bawa ke Karimun. Saya bawa putar semua Karimun itu, terus ada beberapa yang tertarik. Terakhir saya ajak makan siang dan makan durian. Alhamdulillah, yang makan durian dia bilang duriannya kok enak. dia sampai tanya, dia bilang ini di mana? Dia bilang ini Karimun punya. Nah, jadi memang kenapa tadi saya mengundang kawan-kawan yang dari sini, pengusaha-pengusaha itu saya undang dia ke Karimun, sampai saya bilang, pokoknya transportasi di sana, makan di sana saya tanggung. Kenapa? Saya kepengen mereka lihat. Ya, depan mata. Ya. Depan mata. Merasai pengalaman setelah itu. Dilihat, dirasa, oh iya saya nak investasi di sini. Mungkin dari pelayanan kami, dari kondisi daerahnya, daripada
kemudahan transportasi barangkali bisa dilihat di situ. Nah, kami janjikan seperti yang sampaikan Pak Eri tadi bahwa saya berkomitmen untuk mengurus semua perizinan mereka. Kalau mereka investasi, semua pengurusan perizinan saya follow sampai selesai. Itu komitmen kami karena semua pengusaha yang berusaha masuk ke Karimun pasti kita bantu sepenuhnya sampai mereka sampai selesai, dan setiap saat kalau ada masalah tetap kita selesaikan. Pak, pelabur pastinya melihat return of investment (ROI). Itu orang berniaga. Dia tidak akan meletakkan wangnya ataupun duitnya untuk rugi. Kan? Jadi bagaimana Karimun memberi satu unique selling point, USP yang benar-benar berbeza. Karena kita tahu wilayah tersebut begitu pesat. Singapuranya kita tidak boleh orang kata pun nafikan. Johornya di situ ada ada Pengerang, kawasan investasi yang baru besar berorientasikan minyak dan gas, pelaburan Iskandar, kita juga di Pasir Gudang dan sebagainya. Jadi bagaimana ini dapat diberikan satu keunikan yang berbeza yang mungkin akan memberi nilai tambah kepada pelaburan para pelabur. Ya, daerah itu adalah pre-trade and pre-port. Jadi semua barang keluar masuk tak ada pajak. Tak ada cukainya. Tak ada cukai. Tak ada cukai. Kemudian kita sudah beberapa proyek yang kita tawarkan tadi itu, kita sudah hitung ROI-nya. Sudah kita hitung. Rata-rata sekitar 6-7 tahun. Balik. Cepat. Saya bilang cepat. Makanya kita sudah hitung dan kita sudah kemukakan tadi sama semua perusahaan. Tergantung mereka sekarang nak milih mana. Nah, kalau ada investor baru, artinya di luar daripada yang 3 itu, dia boleh lihat, kami boleh hitungkan. Kalau dia nak join dengan orang tempatan, kita boleh carikan join. Partnernya. Yang kita boleh jamin orangnya baik gitu loh. Kita boleh carikan orang-orang yang memang dia perlu untuk join gitu. Oke, kita carikan. Jadi kita berusaha sekarang bagaimana pelabur-pelabur itu dia enjoy. Dia suka. Orang kalau suka terus berusaha, insya Allah tuh hasilnya pasti baik. Bapak Nuzul, kalau dari cerita pelabur yang sedia ada dari Itali dengan ceritanya dari beberapa negara Singapura dan sebagainya, apa yang dibanggakan, apa yang mereka suka sangat apabila mereka melaburkan wangnya, pelaburannya, perusahaannya di Pulau Karimun, dan mereka juga mengalu-alukan rakan-rakan mungkin dari Malaysia dan Singapura datang melihat keupayaan Karimun menyediakan apa yang mereka mahukan. Yang pertama kenyamanan. Nah, itu yang kita jual lah. Memang selama ini yang kami tawarkan itu kenyamanan, kondusif. Ya. Alhamdulillah untuk Karimun sendiri kita tak ada lah demo-demo. Tak ada huru-hara, tak ada. Keributan dia ada ya. Kalaupun ada semacam kata orang bunga-bunga api, kita selesaikan dengan cara baik-baik. Itu yang pertama kita tawarkan. Di samping insentif-insentif yang kita berikan. Yang tadi itu ya. Samping insentif itu yang paling penting lah. Yang kedua memang di sana dari sisi ketenagakerjaan kita cukup memadai lah. Cukup memadai. Artinya kalau di Karimun pun apa yang Pak Chandra bilang tadi, misal Saipa melakukan atau mengerjakan satu projek yang membutuhkan sampai 14 ribu pekerja. Tak usah bimbang. Ada. Indonesia cukup banyak pekerja yang boleh datang ke Karimun sendiri. Jadi saya kira ini hal yang paling dan masih murah. Dan masih murah. Saya tak bilang murah, paling tidak mampu dibayar gajinya. Mampu, dan di Indonesia kita punya skim yang namanya upah minimum. Macam di Malaysia juga ya. Jadi kalau dia misalnya punya skill, keahlian, tentu lain lah. Bayar lebih. Ya, betul. Jadi kalau soal keahlian pekerja pun kita tak kalah. Tak kalah. Memang artinya kalau beberapa sisi memang kita bisa banggakan lah. Okey, Pak, selain daripada itu konektivitas. Adakah sudah sampai masanya Pulau Karimun adalah pengantar terbang yang lebih besar, ferry terminal yang lebih besar, kerana untuk menampung kalau orang bisnes ini dia mau cepat, Pak. Dia tak mau lama-lama dia tinggal di situ dan petang mungkin sarapannya di Karimun, tengah harinya di Singapura, malamnya di Kuala Lumpur. Begitulah orang pelabur-pelabur ni. Jadi adakah Karimun sudah bersedia untuk menampung, adakah ataupun tidak ada dalam perancangan untuk melebarkan lapangan terbang ataupun bagaimana? Sekarang bagaimana keadaan sekarang? Kalau terminal ferry itu sekarang sedang dibangun. Terminal ferry sedang dibangun, mungkin dalam 2 tahun ini selesai. Maksudnya kapasitinya lebih besar, fasilitinya lebih baik. Lebih besar, lebih baik dan lebih bagus.
Karena itu dibangun baru lebih kurang, Di tempat asal atau tempat baru? nah, tempat baru, luasan lebih kurang 30 hektar. Besar. Lebih besar. Terus untuk pelabuhan kargo kita sedang bangun. Sedang bangun itu mungkin dalam 2 tahun ini juga pelabuhan kargo yang besar itu selesai. Dipanggil apa Pak? Cargo port. Nah, cargo port. Terus untuk bandara sekarang posisi sekarang itu 1.400 meter. Nah, kita sedang gese untuk menjadi 2.000. Nah, begitu 2.000 mungkin 737 bisa masuk. Ya, 737 Airbus bisa masuk. Sekarang yang sedang operasional sekarang itu ATR 72500. Mulai tanggal 1 kemarin rencana mau masuk. Kemudian memang ada pesawat kecil, Pekanbaru. Pekanbaru itu Susi Air di kapasitas 12 orang dan itu sudah jalan dan tidak pernah kosong. Tapi tidak cukup. Tidak cukup. Cuma kapasiti 12. 12. Nah, kita harap tahun ini 600 meter ini mungkin dalam 2 tahun lah. Memang kita biasa paling perpanjang dapat 300. Karena bukan hanya Karimun yang dibangun Ya, kan. banyak seluruh Indonesia. Indonesia. Berebut Jadi, gitu ya. Berebut. Jadi kita harap dalam 2 tahun ini bandara kita selesai. Terima kasih Pak Chandra Nawazir, Head of Free Trade Zone Karimun, BP Karimun, dan juga Bapak Heri Irawan daripada Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Bapak Nuzul Akbar, Ketua Pemasaran Free Trade Zone Karimun. Dan itu saja untuk siaran agenda malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.